Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang file. Saya sendiri, Rizky Masaro Siregar, akan membahas tentang definisi file, syarat-syarat file, dan himpunan pada file. Definisi file: suatu ring komutatif dengan elemen satuan yang tiap elemennya tidak nol mempunyai elemen inverse. Suatu himpunan tak kosong F disebut file jika memenuhi 1. Grup komutatif terhadap penjumlahan. 2. F dikurang himpunan kosong merupakan grup komutatif terhadap perkalian. Syarat dan himpunan file. Syarat-syarat file: 1. Ring komutatif. 2. Mempunyai unity. 3. Mempunyai unit. 4. Integral domain. Yang termasuk file adalah himpunan sebagai berikut: 1. Himpunan bilangan real. 2. Himpunan bilangan kompleks. 3. Himpunan bilangan rasional. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 13.2. Pada teorema 13.2 dinyatakan bahwa sebuah integral domain berhingga adalah file. Dari pernyataan tersebut dapat kita buktikan dengan memisalkan si R adalah integral domain hingga. Syarat dari integral domain hingga salah satunya yaitu memiliki elemen tak nol. Jadi si R ini memiliki elemen tak nol, sehingga si R mempunyai n elemen yaitu A1, A2, A3 sampai dengan si AN. Yang dapat kita tuliskan dengan si R sama dengan, tadi kan anggotanya kan ada A1, A2, A3 sampai dengan si AN. Jadi R itu mempunyai anggota himpunan A1, A2, A3 sampai dengan si AN. Jika anggota himpunan tadi kita misalkan dengan R kecil, maka R besar sama dengan R kecil, sehingga R kecil merupakan anggota bagian dari R besar. Selanjutnya, apabila kita berikan A sebarang elemen tak nol dari R sebanyak n elemen, maka anggota dari R menjadi AR1, AR2, AR3 sampai dengan si ARN. Kenapa bisa begini? Karena kita tadi memberikan si A sembarang. Terus anggota dari si R besar adalah A1, A2, A3 sampai dengan si AN. Kita misalkan dengan si R. Jadi A1 ini berubah menjadi R1, R2, R3 sampai dengan si Rn. Terus tadi kan pernyataannya apabila kita berikan A sebarang elemen tak nol dari R sebanyak n elemen. Jadi kita memberikan A sebarang, sehingga anggotanya tadi itu kita tambahkan si A, AR1, AR2, AR3 sampai dengan si ARN. Karena A tidak sama dengan 0, kan syaratnya tadi elemen tak nol. Maka salah satu anggota dari elemen R adalah sama. Maksudnya di sini AR1 sama dengan AR2 sama dengan AR3 sampai dengan sama dengan ARN. Jadi kita ambil salah satu anggotanya saja. Misalnya saya di sini mengambil AR1 sama dengan AR2, sehingga R1 sama dengan R2 sama dengan 1. Karena A tadi tidak sama dengan 0. Jadi kalau dia tidak sama dengan 0, ini bisa kita coret-coret jadi R1 sama dengan R2 sama dengan 1. 1 itu merupakan elemen identitas, sehingga syarat dari file salah satunya itu inverse terhadap perkalian harus menghasilkan 1. Ini sudah terbukti benar. Terbukti benar bahwasanya ini merupakan file. Selanjutnya itu berdasarkan sifat komutatif. Sifat komutatif itu kan kalau A kali B sama dengan B kali A. Jadi saya mengambil salah satu anggota dari si R besar tadi. Salah satu anggotanya kan AR1, atau AR2 atau AR3 dan seterusnya. Jadi saya mengambil si AR1. A kali R1 sama dengan R1 kali A sama dengan 1. Karena
si A tidak sama dengan 0. Jadi dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa R1 adalah inverse dari si A. A ini tidak sama dengan 0 sehingga menghasilkan nilai 1. Dengan kesimpulan tersebut dapat kita nyatakan bahwa terbukti sebuah integral domain berhingga adalah valid. Sesuai dengan pengertian dari valid tadi, pengertian valid adalah ring komutatif dengan elemen satuan yang setiap elemennya tidak nol. Ini telah terbukti benar. Dan mempunyai elemen inverse. Nah, sebelumnya tadi kan udah terbukti kalau R1 adalah inverse dari A inverse. Jadi telah terbukti kalau elemen R1 merupakan dikali A inverse sama dengan 1. Ini terbukti juga. Jadi dapat dinyatakan bahwa pembuktian kita sudah benar. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal valid, yaitu di mana katanya di sini, misalkan Z5 adalah ring komutatif. Jadi kita misalkan bahwa Z5 itu adalah ring komutatif dan tunjukkan bahwa Z5 itu valid. Dari pernyataan soalnya aja pasti kita udah paham kan bahwa Z5 itu pastinya valid. Kenapa dia valid? Karena dia adalah ring komutatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu syarat valid itu adalah termasuk ring komutatif. Baik, di sini juga saya sudah menyelesaikannya. Kita akan bahas. Baik, sebelum kita ke tabel Cayley, maka kita ketahui dulu anggota-anggota Z5 itu terdiri dari apa aja sih, gitu kan. Jadi anggota dari Z5 itu adalah terdiri dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4 yang mempunyai ring komutatif. Kenapa yang mempunyai ring komutatif? Karena di soal juga sudah dijelaskan. Kita misalkan Z5 adalah ring komutatif. Maka kita langsung ke tabel Cayley. Pada tahap kemarin itu kita juga sudah mempelajari bagaimana cara penyelesaian tabel Cayley. Jadi pasti teman-teman sekalian juga sudah mengetahui bagaimana cara kerjanya gitu kan. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi berdasarkan tabel Cayley, maka kita dapat kesimpulannya bahwa Z5 itu mempunyai unit, yaitu setiap A elemen Z5 ada A inverse elemen Z5. Maka A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1. Dan kita juga mendapatkan bahwa Z5 mempunyai unity terhadap perkalian, yaitu 1. Dimana di sini kita dapat perkalian 1 ini, dan ini. Nah, itu kan kita mendapatkannya perkalian 1. Jadi dimana kita juga membuktikan perkalian 1 itu dengan ini, mempunyai inverse terhadap perkaliannya itu 1 kali 1 inverse itu sama dengan 1, 2 kali 3 inverse sama dengan 1, 3 kali 2 inverse sama dengan 1, 4 kali 4 inverse sama dengan 1. Maka dia terbukti bahwa Z5 itu adalah valid. Oke kawan-kawan, di sini saya akan membahas soal atau contoh soal bukan field. Yang dimana soalnya itu misalkan Z4 terhadap penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif. Tentukan Z4 termasuk field atau tidak. Nah, ini kita bahas penyelesaian. Dimana Z4 itu tanya kalau dilihat dari bilangan bulat positif itu dari 0, 1, 2, 3. Ini merupakan ring komutatif. Maka Z4 terhadap penjumlahan dan perkalian itu
ring komutatif. Di sini kita bisa melihat hasil dari Z4 field atau tidak. Kita bisa menggunakan tabel Keller terhadap penjumlahan dan tabel Keller terhadap perkalian. Jadi di sini sudah kita lihat tabel Keller terhadap penjumlahan dan perkalian. Di sini kita lihat tabel Keller terhadap perkalian. Kita dapat menentukan field atau tidak. Itu bisa kita lihat dari segmen ini. Apabila apabila inverse terhadap perkalian terdapat elemen 0, maka dia dapat dikatakan tidak atau bukan field. Nah, di sini sudah terbukti inverse dari 2 kali 2 min 1 sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya kawan-kawan. Jadi Z4 itu merupakan tidak field. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana violet dan apa-apa aja sih violet itu. Nah, sekarang sekian dari penjelasan kami mohon undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah.